Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Haji Idrus yang dicari di muka Idrus Faisal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa rubbaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta huwa qalbi bi ma'rifatika abana wa alamu sallallahu alaihi wasallam sidni inna wa rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih bi kitabihil karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi inna lillahi tis'ata wa tis'in asma'an man hafiza dakhala jannah wa inna allaha yuhibbul hikmah. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Maka siapa yang menghafalnya masuk surga. Sesungguhnya Allah taala itu maha ganjil dan paling senang kepada yang ganjil. Kalau secara syariat menghafal bagaimana hafal, semua orang bisa menghafal masuk surga. Nah, dijawabkan secara syariat. Kalau secara hakikat itu maknanya, barang siapa tahu dengan nama 699, maksudnya orangnya ngarannya 99, orangnya seikong. Nah, kayak kita pernah ngaran si Anu, bergelar si Anu, orangnya nang dipinan duit, bukan namanya. Nah, jadi nama Allah itu mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Jabar sampai ya Sabur. 99 cari 600. Nah, jadi yang satu ini diri, andaknya lawan kita yaitu roh. Siapa roh itu? Muhammad. Biar nyakin ada kan Muhammad. Kan tidak ada ya Allah yang benar, tidak ada Muhammad kak. Nah, orangnya Muhammad. Yang mana? Muhammad itu sifat Allah, kenyataan Allah. Roh pada kita. Nah, bila pinandu lawan roh, pinandu Muhammad. Bila pinandu Muhammad, pinandu Allah Ta'ala orang masyarakat. Secara Muhammad itu mati. Itu yang namanya siapa yang mengetahui nama yang 99. Nah, mengetahui ini nah pas 100 kali berdiri kita Allahu Akbar. Pas 100 dimulainya Allahu. Lihat di tangan kita sebelah kiri huruf Arab 81, sebelah kanan tangan kita huruf Arab 18. 18 tambah 81 99. Allahu Akbar. Lihat di tangan masing-masing bilang ada tulisan Toyibol. Pasti 81 sebelah kiri, 18 sebelah kanan. Nah, bagus Allah Ta'ala itu memaknai. Jadi 99 kita pun di dalam rahim ibu 9 bulan 9 hari. Itu maknanya dan keluar itu 100 orangnya. Huwa itu aku Allah.
Kalau tauhid buat tuh dia Allah, dia keluar. Sesat kita kalau ini mengaku Tuhan di luar pada diri. Mantaladal maula berwali nafsi fakat dhalal dalam kaidah. Barang siapa mengenali diri Allah, mengenali diri Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesat. Beramal sesat, salat sesat, puasa sesat, beramal ibadah sesat, berzikir sesat. Kenapa? Karena mengenal 100 dari yang satu. Jadi namang dewi 1. Nang beramal 1. Siapa yang satu ini jadi diri yang sebenarnya, diri lawan kita roh anda-anda. Jadi nang mengarang roh itu yang Muhammad. Itu nang kasatos, itu orangnya bila penanda lawan roh, penanda lawan Muhammad, penanda lawan Muhammad, penanda lawan Allah. Haram apa darahnya masa itu waktunya tadi. Barang siapa mengetahui nama yang 99, maka pasti masuk surga. Nama mengetahui ini bukan hafal nama 99 beda. Jadi kan innallaha witrun yuhibbul mitra. Mitra ini witir. Sesungguhnya Allah itu ganjil, senang kepada yang ganjil-ganjil. Nah, makanya kalau amal beribadah dengan ganjil. Kalau di dalam salat, sempurnakanlah salatmu dengan witir. Kalau di dalam hukum syariat, lalu ada kita salat surat witir. Di dalam sehari ini 1, 3, 5, 7, 9 paling sedikit 1. Itu kalau secara syariat digawi dengan kelakuan tubuh. Kalau secara hakikat, nah maksudnya ini yang sampai yang pun lalu witir ya. Witir dia ganjil itu roh. Nah supaya sama dengannya aja nah. Biar itu sama yang Allah Ta'ala itu. Nah itu yang namanya witir. Bila kalau witirnya tidak sempurna, coba kan menghadiri roh Allah biar salat. Ini kalau kepada hakikat, kalau kepada syariat nggak begitu witirnya. Bagus lagi, syariat digawi hakikatnya sama. Umpamanya kalau digawi witir, kalau digawi main hakikatnya. Tapi jangan main hakikat umuran. Ini manja sama tangan dipedakan, lalu lagi parahnya. Jangan witir oleh waktu parah ya. Karena ilmunya kita parah ya. Nah itulah artinya sempurnakanlah salatmu dengan witir. Kalau secara syariat witir ini biar menggawi apabila habis Al-Isya bisa 1 jika tidak bisa 3, 5, 7 orang kedua 1 ya. Jadi masalah Isya atau bagi Isya dari witir syariat. Nah, jadi kita tahajud terjadi. Apabila setelah Isya baru witir, nah ini bilanya tahajud baru witir. Nah, karena witirnya sehari itu sekali aja teman-teman. Kalau boleh kita umpamanya, mbah Isya witir, karena lagi witir malam sama ya witir namanya. Nah, jadi itu semalam hanya 1. Nah, jadi innallaha witrun yuhibbul mitra. Sesungguhnya Allah tapi yang ganjil sama kepada yang ganjil. Jadi sempurnakanlah salatmu dengan ganjil. Sama kita berzikir mengadakan ganjil kawan. Jadi ganjil ini sama dengannya roh. Roh itu sifatnya Allah, roh itu kenyataan Allah, lalu pengarang Muhammad. Itu yang ampunya nama yang 99 tadi. Yang ampunya nama 99 tadi yang Muhammad roh pada diri kita, bukan Nabi Muhammad. Nah, memang roh kita ini pengarang Muhammad. Roh kita yang bernama Muhammad, itulah sifatnya Allah, itulah kenyataan Allah. Dan pengetahuan yang mengganti roh Allah. Dia malik mengganti roh Allah. Dia pikir mengganti siapa? Mengganti roh kalau pikir siapa roh ini? Sama dengannya Muhammad. Haram api neraka menyentuh jahil batinnya Muhammad. Nah, roh itu Muhammad, batang tubuh ini juga Muhammad. Kepala huruf mim, bahu huruf H, pegang huruf mim. Berarti surga Muhammad lah. Nah, sujud dia huruf mim berarti kepala. Bahu huruf H, pinggul huruf mim. Berarti surga. Kepala mim lah. Bahu H, pinggang pinggul. Mimnya ini ada 6 bulannya kan darah.
bilanya lama benar beratnya kan huruf mem nah balak huruf ha bahu tiga mem kecil Muhammad lah. Nah ini yang dinamakan jahirnya Muhammad batin imam. Ini kalau secara hakikat nah bagaimana cara hakikat jangan siapa dalam dirinya mengandung zuriat dari diri itu haram api neraka memakan. Roh diri siapa Muhammad ini Pak ya jelas kan batang tubuh kita ini daripada tanah air angin api. Tanahnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Airnya daripada Nur Muhammad. Anginnya daripada Nur Muhammad. Api daripada Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lah. Roh bangun dari Nur Muhammad. Jahirnya Nur Muhammad. Batang tubuh rohnya Nur Muhammad. Nah harap ada Nur Muhammad. Nah di situ ilmunya. Jadi di situ orang menuntut ilmu Nur Muhammad wajibkah? Wajib. Karena siapa Nur itu? Nur Muhammad itu adalah sifatnya Allah. Itulah kenyataan Allah yang menjadikan dia wujud bagi Allah. Manusia ini pondasinya roh di sini. Nah mata benda mati, telinga benda mati, mulut benda mati, hidung benda mati. Karena ada roh lalu keluar masuk menjadi nafas. Lalu roh bernampak ke mata lalu bersifat basah. Lalu roh bernampak ke telinga bersifat sama. Lalu roh bernampak ke mulut bersifat basah alam. Lalu roh bernampak ke sebagian kudrat. Lalu anak bakal lakukan fi'il apalnya Allahu. Lalu ya Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nyatanya Allah kepada manusia, nampaknya Allah kepada manusia. Ya memang manusia kenyataan Allah. Manusia bukan Allah, tapi kenyataan Allah. Kenyataan. Nah, dibayangkan kalau berburu. Ada masyarakat ini dia main. Tuhan belajar dan mengaji menuntut ilmu sini bisa berkurang. Habis itu kehujanan mencari anu nih daun pisang menjadi payung ada di daun pisang air. Jadi hujan 6 orang hujan Tuhan jangan kehujanan ya. Jadi lucu bisa ini. Nah jadi di sini perjalanan menuntut ilmu ma'rifat ini lebih istimewa dibanding amal. Nah, umpamanya bukan meremehkan amal kan ya. Malah kalau itu amal tidak ada amal. Ada pernah tidak amal biar umpamanya sembahyang sunat, amalan sunat. Tapi dia tidak pernah mengenali diri Allah. Hancur lebur amal ibadah. Sama ujian orang mencuci pakaian lawan air kencing. Tapi kalau orang yang tidak pernah menuju ilmu ma'rifat, sekarang dia menuju ilmu ma'rifat, dia mati husnul khatimah, diampuni dosa yang terakhir ini untuk yang ma'rifat. Dan hanya ibaratnya itu kita ini tidak artinya menuju ilmu ini hanya ke Islam. Islam sudah lama Islam KTP, Islam keturunan. Islam Indonesia sudah Islam kita karena abang mama Islam. Tapi Islam di hadapan Allah belum lagi. Kayak apa Islam di hadapan Allah? Mengenal Allah. Islam. Yang namanya Islam itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang namanya menyerahkan diri itu dia minta diri sendiri, dia minta diri sujud. Wujud Tuhan, lihat Allah, dengar Allah. Saya di dalam Islam. Nah, Islam Allah. Kalau biasa kita kadang mengenali Tuhan cuma Islam indanas, Islam di sisi manusia, nambah amal, nambah salat, nambah zikir, begitu Islam indanas. Kalau Islam indallah, hilangkan pengakuan engkau, tetapkan pekerjaan engkau. Kita ulang. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai nama. Nah, 99. Maka siapa yang mengetahui namanya itu masuk surga. Nah, mengetahuinya. Umpamanya kalau mengetahui ya Allah yang nyerahin. Siapa yang mengetahui? Roh. Siapa itu? Muhammad. Siapa Muhammad? Itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah dia memang kenyataan Allah. Jadi sama ada ini meletakkan ganjil sirah tadi. Makanya inna Allah yuhibbul mitra. Sesungguhnya Tuhan mangga biasa seperti ganjil sempurnakanlah.
salatmu dengan yang ganjil, sempurnakanlah zikirmu dengan yang ganjil, sempurnakanlah tasbihmu dengan yang ganjil. Nah, ganjil satu, diri yang satu, diri yang ganjil, diri roh, diri Muhammad, diri Allah. Tapi roh kada tergetuk awak, kada berpisah lawan awak. Jangan jauh nanti tergetuk awak ni hancur terguru. Jangan tak bisa berdawak karena awak bergerak. Ilmu ini ilmu gasan boleh yakin nyatakan bahwa ini adalah roh Muhammad, tubuh juga tubuh Muhammad, karena menjadikan daripada nur Muhammad di pembarangnya. Bisa lah kita olah, bisa mengenal Allah Ta'ala. Nah, memproses di dalam rahim sedetik aja jadi sebuah darah, sebuah daging menjadi tulang, menjadi daging pembungkus, menjadi bayi sampai keluar huwa. Bukan menangis tapi berjigir huwa. Kalau tauhid dia Allah ujar. Kalau tasawuf huwa aku Allah di sini. Makanya sih itu udah bilang. Nah, jadi kalau bahasa kasar ini Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala. Ini kenyataan Allah yang setitik dari setitik air manis itu nur Muhammad, itu air sir, air nur, air surga. Nah ini perjalanan kita tuh dari nur, air surga kemana tadi? Nah itu sama ujir berdelapan beli anjir walau beli belum kalian kalau 18. Nah sama daripada nur kembali ke benar, daripada air surga kembali ke surga, yakin dan nyatakan. Asal itu tadi menyatakan asal datang daripada nikmat kembali kepada nikmat. Nah, asal daripada nikmat kembali kepada akhlak dan mawar. Karena itu bilang dulu dan barang yang nikmat itu setitik air nur, air nutfah, air nuktah, air banyak barangnya. Nah iya mana kalau juta kan iya itu. Nah kalau guru dari wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Dalilnya di sini nangka kalau gitu, ya. Jangan nangka kalau gitu dari kita. Nah, khulnya kawin menefik ya wujud mimpi usul bilang tarik. Nah, jadi caranya bahasa itu kita ini menjadikan ini antara dua susu. Ini kalau laki kan bisa begini. Laki-laki daripada sulbi, bisa dari sulbi setengah parah. Bibirnya terjauh, jauh. Nah, kemaluan jauh terkecilan. Kalau lakian mulai sulbi, palingnya kayak ini nah. Ya, jangannya ibaratnya lari cepat, secepat lakian lah. Nah, bujur. Pada itu kan ada lagi itu Al-Quran bahasanya kayak itu. Boleh kami mendaping yang ujung yang disebut itu bahasa Al-Quran. Bahasa kita bahasa Belgia kayak memperagakan. Nah, jadi di situ laki-laki dari sulbi. Nah, bahasa sulbi situ nyata. Kalau begini antara terus tak jauh sedikit, tak sekali lagi tak jauh sedikit. Nah, ini terlambat bagi raja. Nah, jadi di sinilah manusia. Kalau kita pandang ke akarnya, ke ujungnya daripada nikmat kembali kepada nikmat. Kan kita daripada nikmat bolehnya kemana? Nah sama, memang daripada nur, memang daripada sir Allah, rahasia Allah, surga. Nah jadi di sini jadi orang surga ada di dunia ini maksudnya. Orang akhirat ada di dunia, makanya beramal beribadah di bahasa mantik. Beramal beribadah apabila kamu masih di dunia, biarnya beribadah orang dunia kada terima. Maka kita udah di dunia kada terima. Kecuali orang akhirat ada di dunia itu. Jadi nambah amal itu orang akhirat bukan orang dunia. Ini roh itu akhirat di dunia. Nah, jadi orang akhirat di dunia. Jadi bila itu beramal di dunia itu kada diterima, bisa sakit. Jadi orang dunia bila beramal selama kamu memakai dunia, selama kamu di dunia ada diterima. Ada yang diterima orang akhirat ada di dunia.
Jadi orang akhirat itu orang memiliki batang tubuh kalau di mamainakan sih. Nah jadi akhirat tadi akan nyil. Allah witrun yuhibbul mitra. Sesungguhnya Tuhan itu ada nyil. Nah gajian di mana nama doa kita? Nama angkat pam. Kan di sini ujar Tuhan ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku. Di awal kita ini si rahmat makanya nama rahmat nama. Rahmat itu bukan artinya panas rahmat. Ada mutlak panas itu rahmat, namun panas itu rahmat. Nah, mulai pagi dia sampai kemarin namun panas. Hujan itu rahmat ya, hujan. Mulai pagi sampai maghrib hujan pindah. Jadi kedatangan rahmat ini membawakan artinya berkah. Nah, tapi ada juga datang hujan jaringnya ada juga. Ada juga datang hujan sambil gontor mandi. Nah jadi di sini lah. Jadi ku angkat dengan rahmat ini dengan awak kita ini. Dan nama angkat ini orangnya. Pian berjalan ini nama angkat. Pian berdebat ini nama angkat. Pian anak kamar mandi ini nama angkat. Jadi pian bilanya meninggal masuk ke dalam kubur ini nama angkat. Hilang tiada rupa, bilanya tiada bangkai. Jangan ada enam di dalam kubur. Nah ini. Jadi itu ilmunya adalah pemakaiannya masing-masing ya, agama prakteknya. Nah jadi amal ibadah jangan artinya rakus dan tamak dengan dunia. Nah cuma kan yang berpangku tangan. Aku jar Allah Ta'ala juga berpangku tangan. Kalau begawi pasti makan, jar pasti makan. Tapi kok makanan sehari dan palingan sehari aja naik wadi. Nah begawi wajar aja. Makanya ujar Rasulullah orang Islam ini harus suci. Nah itu ada berpangku tangan. Jadi kata apa jamannya betul itu aja. Kalau bulat kepala aja. Bercanda sekarang apa? Biar ini bersama yang subur turunnya begawi. Johor digawinya, begawi lah asal digawinya. Sampai pokoknya tengah malam taginya karena meninggalkan kewajiban. Mana dituntutnya ini yang bagus. Kawana berbagi. Zakat, sedekah, pahala di lain. Nah itu ini ada jawabin berpangku tangan malas mengharap diberi orang, ada pernah memberi orang. Nah itu ada juga tasawuf ada karena Allah Ta'ala punya kuasa aja bujur dari kuasa lihat ya biar sadar gini sampai orang tuh. Nah jadi jangan berpangku tangan, semangat bekerja untuk akhirat. Jangannya kalian di dunia benar akhirat. Kainan dunia dan ada baju salawat mau lapin kada berduit bukan mau lapin berjalannya pembayang. Nah, jadi di sinilah dunia dulu hanya ayat tapi dunia 30 akhirat 70. Amun dunia 50 akhirat 50 tertarikan dunia. Hari ini kan sembahyang seharian di rumah. Nah kan akhirat kok kayaknya seminggu ada sembahyangnya. Namanya jadi anak nyaman itu 100% dari dunia atau 30 akhirat sisanya. Tapi artinya bukan artinya berpangku tangan tidak. Bagus kalau ini semangat, ini berbicara bagus itu. Karenanya nah dimakan berbagi rasa bagus ini. Selama ini ada merugikan orang lain. Nah di sini halal. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebenarnya suci. Tapi kan artinya, kenapa jadi artinya susah mungkin supaya jangan kecewa orang miskin, ujar lah. Nah kalau hakikat Allah mahin ala miskin, wamin ala miskin, ujar Rasulullah ya Allah. Artinya hidup karena ulun ini bersama orang yang miskin. Kumpulkan bersama orang miskin, mati bersama orang miskin. Kumpulkan ini bersama orang miskin. Lalu orang suci ini mempunyai harta. Karena yang ada itu ada. Nah maksudnya ya Allah hidup bersama orang miskin, mati bersama orang miskin, kumpul bersama orang. Maksudnya orang miskin ini kayak ini. Amang pian kau isi baju salambar, makan saya sekali itu masih sugi. Biar isi baju salambar masih sugi. Yang namanya miskin ini jangankan biar isi harta, jiwa raga pun gede dengan miskin total. Nah maksudnya ada itu. Ujar Rasulullah mati karena bersama miskin hidup bersama itu. Kita orang miskin orang yang tidak punya apa-apa, la haula wala itu maknanya
Akhirnya semangat untuk bekerja di majelis kita ini semangat gitu nah. Kalau jangan berpangkut jangan. Tapi pulang, kamu sudah anak 5, anak 70, anak kayak pulang sudah itu nah anak. Kayak ulunnya berapa majelis sudah ulun mengkaryakan. Kan kurang lebih 19 tahun dah artisnya berkecimpung ke sana kemari itu nah. 19 tahun sudah jadinya banyak istirahat sudah. Nah jadi kan kekurangan sudah lah. Nah jadi istilahnya itu ya kayak ibaratnya itu ujian aja malam-malam kan seminggu 2 kali kan ada kegiatan. Nah jadi kalau istilahnya nang mana di Batu Kio, nang di Batu apa, nang di Batu Sabdas, nang di Kurang di Pematang kasih dia malam minggu dari yang di Batu. Nah di situ jadi kan 19 tahun sudah kata orang bekerjaan. Jadi mengurangi aktivitas. Tapi kalau orang, artinya jadi orang lah, mulaikan Isra Mi'raj, uji merakit, kalau kebulan anaknya bapak. Tapi pengajian istirahat juga paling seminggu berapa kali jadi kami kan banyak juga kayaknya 3 4 ya. Dulu sampai kurang lebih 25 majelis seminggu. Nah 3 4 sehari. Tapi lainnya dulu kan ibaratnya itu masih masih umur berapa dulu umur 30 35. Nah ini 100 kurang tuh berapa? Jadi orang yang marifat itu biar aja memang arti orang marifat memang mulai baginda dihina, dicaci dengan ilmu sini. Karena banyak orang-orang yang syariat yang ada paham ilmunya menghina mencaci. Sama orang-orang yang ada satu banyak yang berpikir. Karena kita berpikir ini merupakan jika sakar, jika mabuk karena Allah Ta'ala. Sakar rububiyah artinya mabuk karena Allah Ta'ala. Kita kan merugikan orang lain karena dia sangat cintanya kepada Allah. Makanya walladzina amanu asaluhu billah. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang yang bersangat dengan cintanya kepada Allah, termasuk zikir itu menyebut Allah, cintanya kepada Allah. Makanya sampai bergulung-gulung. Jangan bingung. Mungkin bergulung-gulung sebenarnya ada Bapak. Karena kalau ditanya kalau dia sudah sakar, dia sakarnya mampu. Nah, lawan juga kalau keluaran, lawan sehat. Karena di awal kita ini kan makanan-makanan kan kadang-kadang bau berat, menjadi penyakit. Lalu dengan berzikir, dengan ada gerak badan, dengan ada goyangan, lalu keluar keringat, di situ penyakit keluar. Nah, lalu masuk ke penyakit keluar pula nanti dengan zikir. Makanya zikir termasuk olahraga, termasuk terapi. Karena Allah Ta'ala asyiknya sakar rububiyah. Karena yang memang tarikat Naksabandiyah, tarikat Sajidiyah, tarikat Qadiriyah. Kenapa jadi artinya diadakan tarikat? Nah ini umpamanya guru melihat murid ini lambat paham, lalu mencariakan amalia yang ada di tarikat, najul salawat 1000, zikir 1000, tasbih 1000. Nah lalu memberi rincian, ngarani tarikat apa? Supaya biar nafas paham untuk menuju hakikat dan marifat. Nah itu tujuan daripada tarikat. Cuma jangan bertahan di tarikat, tahan di amal. Kan syariat tarikat kan 2 lagi, syariat tarikat hakikat marifat. Nah jadi dengan bertarikat amaliyah lalu yang kanal keluar. Umpamanya ada bertakun, seumpamanya dulu jadinya tuh kalau bertarikat sah ajar marifatnya sah. Karena istimewanya kalau amal langsung diberikan latar pemahaman, alhamdulillah. Nah, ibadah rumah tarikat memang bagus. Cuma tarikat ini kada wajib. Kalau umpamanya itu biar menurut ilmu tasawuf, ilmu marifat, ilmu tarikat ada. Maka tarikat itu amaliyah yang diberikan seorang guru karena murid ini belum sampai mencapai hakikat dan marifat. Kalau orang langsung sampai hakikat marifat, makanya alhamdulillah. Nah jadi jangan bertahan di tarikat. Banyak orang bertarikat yang belum kenal dengan Allah Ta'ala banyak. Nah kalau orang yang kenal dengan Allah Ta'ala bertarikat dari bapak, saya bertarikat dari bapak. Nah jadi nama yang sambilan tadi, nang ampunnya nama nang dicariin, Allah witrun yuhibul witra. Sesungguhnya Allah yang ganjil, senang kalau yang ganjil, orangnya itu Ruh, itu Muhammad, itu sifat Allah Ta'ala. Ya memang Allah Ta'ala itu yang selamat dan tidak dimakan api neraka. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.